Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Lailatul Fitri dengan nomor induk mahasiswa 26211040. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Teaching of the Right Level pada materi persamaan linear kelas 7 SMP guna meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke, memasuki yang pertama, itu adalah latar belakang. Pendidikan yang memerdekakan adalah isu yang sekarang ramai dibicarakan dalam implementasi kurikulum merdeka dewasa ini. Hal ini tidak terlepas dari dasar pengembangan kurikulum merdeka yang diambil dari kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama terkait membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan yang memerdekakan juga tidak bisa dilepas dari fitrah manusia sebagai makhluk merdeka, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia pada dasarnya diberi kesadaran dan kemauan untuk memproses kebenaran. Lebih lanjut, tafsir Kementerian Agama menjelaskan, tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Berdasarkan data OECD 2019, hasil Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan skor Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain, yaitu 379. Turun dari 386 pada 2015. Sedangkan skor rata-rata OECD adalah 489. Bisa mengukur kemampuan literasi matematika melalui aspek seperti komunikasi, aktivitas bermatematika, representasi, penalaran, dan argumen. Perumusan strategi pemecahan masalah, penggunaan bahasa simbolik, formal, tematik, dan operasi, serta alat matematika. Menurut Murtiyasa tahun 2015 dalam Suhara dan Abdullah, soal PISA mampu mengukur kemampuan representasi matematis siswa. Faktor rendahnya kemampuan ini juga terlihat dari hasil Trend in International Mathematics and Science Study atau TMSS, di mana Indonesia memperoleh skor matematika 397, menempatkan di peringkat ke-45 dari 50 negara. Hasil PISA dan TMSS menunjukkan bahwa peserta didik di Indonesia kesulitan menjawab soal-soal non-rutin, mengindikasikan rendahnya kemampuan representasi matematis siswa. Adapun praktik pembelajaran yang memerdekakan dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik belum diimplementasikan secara optimal di sekolah menengah pertama, sesuai dengan hasil observasi yang dilaksanakan oleh saya pada tanggal 29 April 2024 dengan guru mata pelajaran matematika di salah satu SMP negeri di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, bahwa guru menyatakan belum pernah menerapkan pembelajaran dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat pemahamannya. Alih-alih demikian, guru hanya membuat kesepakatan kelas untuk memperhatikan pembicaraan, baik ketika guru menjelaskan maupun memperhatikan siswa lain yang sedang bertanya atau menjawab pertanyaan, memberikan tambahan nilai atau poin bagi siswa yang aktif dalam kelas, dan memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Menurut guru, pada kelas 7, peserta didik digolongkan menjadi dua kategori, yaitu sedang dan bawah. Nah, pada kategori bawah, beberapa siswa kesulitan memahami materi dan enggan bertanya karena takut jawaban mereka salah dan malu untuk menjawab pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang terlihat mengabaikan pelajaran. Tentunya tantangan pada masing-masing kategori memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, dilihat dari kesenjangan yang terlihat dalam pencapaian nilai. Selain itu,
Motivasi belajar internal masing-masing siswa juga berbeda, dengan kategori sedang memiliki dorongan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya serta keinginan untuk memahami materi itu sendiri, sementara kategori bawah cenderung kurang termotivasi karena faktor budaya dan lingkungan di lingkungan tersebut. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kelas yakni problem-based learning dan discovery learning. Adapun guru baru pertama kali mengenal terkait model pembelajaran teaching at the right level sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Adapun salah satu pendekatan yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik yaitu Teaching at the Right Level atau TARL. Pendekatan ini menawarkan solusi dengan menyesuaikan metode pembelajaran pada tingkat pemahaman siswa. Menurut Teaching at the Right Level, TARL selain mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman juga berfokus untuk mengembangkan keterampilan dasar literasi dan numerasi. Dengan demikian diharapkan bahwa pendekatan TARL dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di kelas dengan memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa secara individu. Hal ini membuka peluang untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat menguasai materi pembelajaran dengan lebih baik sehingga meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. Pendekatan ini tentunya menjadi pembelajaran lebih inklusif dan adaptif, memungkinkan setiap siswa berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Sekolah menengah pertama memiliki potensi yang penting terutama pada kelas 7 karena merupakan transisi dari sekolah dasar atau SD. Nah, peserta didik seringkali masih mengalami masalah baik literasi dan numerasi dasar yang dibawanya dari jenjang SD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto dan Sulistiawati tahun 2022 dengan hasil 31,17% peserta didik tidak mampu membuat argumen berdasarkan informasi dalam soal. Lalu adapun 52,42% tidak mampu dalam merumuskan dan memahami permasalahan untuk menerapkan dalam konsep serta model matematika dalam mencari penyelesaian permasalahan dalam soal. Adapun 48,07% tidak mampu menggunakan konsep, fakta, serta prosedur matematika yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pada soal. Terakhir, 68,07% tidak mampu mengkomunikasikan hasil yang didapatkan ke dalam bentuk kalimat, kesimpulan atau pernyataan yang telah didukung data untuk memperkuat jawaban. Selanjutnya, data yang peneliti ambil pada salah satu SMP negeri di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang menunjukkan kemampuan numerasi dasar dan literasi matematika yang rendah dari peserta didik kelas 7. Data menunjukkan sebanyak 87,8% peserta didik salah dalam mengerjakan perkalian bilangan bulat bersusun 2. Selanjutnya, 72,7% peserta didik salah dalam soal cerita sederhana yang memuat pembagian bilangan bulat 2 digit dengan hasil bilangan bulat. Dengan merinci masalah dari latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembagian metode pembelajaran matematika di tingkat sekolah menengah pertama, khususnya dalam menghadapi tantangan pembelajaran materi persamaan linear. Pemahaman lebih mendalam terhadap kesulitan siswa dan penerapan pendekatan TARL diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi guru dan stakeholder pendidikan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan, problematika tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian yaitu pengaruh pendekatan teaching at the right level pada materi persamaan linear kelas 7 SMP guna meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi persamaan linear kelas 7 SMP yang diajar tanpa pendekatan teaching at the right level. Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi persamaan linear kelas 7 SMP yang diajar dengan pendekatan teaching at the right level. Lalu rumusan masalah yang ketiga ada apakah pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level ini terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 SMP pada persamaan linear. Lalu ada pun tujuan penelitian yang pertama yaitu menilai sejauh mana penerapan pendekatan TARL dapat mengurangi kesenjangan hasil belajar antara peserta didik dalam memahami persamaan linear di kelas 7 SMP. Adapun tujuan penelitian yang kedua yaitu membandingkan secara statistik pencapaian hasil belajar peserta didik pada materi persamaan linear antara pembelajaran yang belum menggunakan pendekatan teaching at the right level dan pembelajaran yang sudah menggunakan pendekatan teaching at the right level untuk mengetahui adanya perbedaan.
Adapun tujuan penelitian yang ketiga yaitu menganalisis dampak penerapan pendekatan teaching at the right level terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam konteks persamaan linear dengan fokus pada perubahan tingkat pemahaman dan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka dan statistik atau statistik. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan tes, prates, dan pasca tes dan analisis statistik seperti UGT menunjukkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak pendekatan teaching at the right level atau TRL terhadap hasil belajar peserta didik pada materi persamaan linear. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.